Sosis Solo merupakan salah satu kudapan ikonik yang mempresentasikan akulturasi budaya lokal di kota Surakarta. Pada pengabdian kepada masyarakat Hibah, Grup Riset Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian kali ini melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan daya saing UMKM Sosis Gondang Solo melalui introduksi peralatan produksi dan perbaikan kemasan pada hari Senin, tanggal 6 dan 13 Juli 2026. UMKM Sosis Gondang Solo berlokasi di Kelurahan Petoran, Kecamatan Jebres. UMKM ini dimiliki oleh Ibu Sundari yang dalam operasionalnya dibantu oleh putranya Mas Fadli. Sosis Gondang berfokus pada sosis Solo premium dengan isian daging dan rasa yang autentik karena merupakan resep warisan turun-temurun dari nenek buyut sejak tahun 1970. Oke, jadi sejarahnya sosis Gondang Solo itu dulu nenek buyut saya itu punya rumah makan. Nah, rumah makannya itu cukup terkenal lah untuk di tahun 1970-an. Nah, salah satu menu yang paling terkenal itu yaitu sosis Solonya. Kemudian kenapa namanya sosis Gondang? Karena rumah makannya tadi itu berlokasi di daerah Gondang, dekat Terminal Tirtonadi. Kemudian singkat cerita, karena sebelumnya itu ada beberapa kerabat yang meneruskan, tapi setelah itu tidak ada yang lanjut. Kemudian hingga dari ayah dan ibu saya. Nah, ayah dan ibu saya itu tadinya itu ingin berjualan kecil-kecilan, yaitu sosis Gondang tadi. Awalnya itu dititip-titipkan ke hehe angkringan seperti itu. Kemudian hingga menemukan resep yang emang yang itu yang otentik. Jadi tadinya itu kan resepnya tidak ada bakunya. Kemudian dicari resep bakunya. Kemudian setelah ketemu baru dijual dengan brand sosis Gondang. Nah, dimulainya penjualan dengan brand sosis Gondang ini di tahun 2020 ketika COVID. Waktu itu tidak sengaja saya promosikan di Facebook. Kemudian ada yang berminat. Ternyata pembeli saat itu merupakan salah satu yang dulu sering pelanggan dari sosis Gondang tahun 1970. Nah, kemudian dari situ menyebar lewat mulut ke mulut karena pembeli tadi memang merasakan nostalgia dari sosis Gondang yang dulu. Jadinya dia mengabari kerabat-kerabatnya yang dulu juga pelanggan sosis Gondang, akhirnya banyak yang beli hingga sampailah sekarang ya sampai saat ini seperti itu. Proses produksi sosis Gondang sendiri itu kan dibagi menjadi dua, yaitu isian dan kulitnya untuk sosis Solo. Isiannya itu daging cacah, kemudian dimasak dengan bumbu dan rempah-rempah. Nah, kemudian untuk kulitnya itu ada dua juga, yaitu kulit yang primer dan sekunder. Kulit primer itu mengandung telur yang lebih banyak, jadinya itu untuk kulit utama. Kemudian baru kulit sekunder itu untuk balutan yang di luar sebelum digoreng. Saat ini terdapat 3 kendala utama pada sosis Gondang, yaitu pada aspek produksi berupa efisiensi pembuatan adonan yang rendah dan belum lengkapnya APD, kendala aspek pengemasan akibat mesin vakum yang daya hisapnya tidak konsisten, serta kendala aspek penyimpanan dingin di lemari es yang masih bercampur dengan kebutuhan domestik. Untuk itu, kegiatan pengabdian ini memberikan solusi komprehensif yang mendukung STGS melalui introduksi teknologi tepat guna berupa cooking mixer, APD standar pangan, serta hibah automatic vacuum sealer dan freezer box industri kecil. Pendampingan juga dilakukan pada aspek pelabelan dan pemasaran digital.
dengan target luaran berupa ketersediaan teknologi dan peningkatan keterampilan SDM. Program PKM ini sangat membantu sih. Saya bersyukur bisa mendapatkan bantuan dari program PKM ini. Karena dalam proses produksi itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih singkat. Jadi kapasitas produksinya juga meningkat. Seperti contohnya deriser, mixer, terus kompor. Itu yang tadinya misal kompor itu kecepatan produksinya itu lebih lama kalau pakai kompor lama. Nah, kompor baru ini bisa lebih cepat. Bahkan sangat membantu untuk dari program PKM. Ya harapan saya untuk program PKM ya lanjut terus, semoga tetap membantu UMKM lainnya dan memasukkan UMKM di Solo Raya ya.